Terus terang, di sini Real Buzz atau klien kami tidak sama sekali memiliki kesalahan apapun kepada para talent. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam semua teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama perkenalkan, kami dari tim advokat dan konsultan hukum Teguh Fahrizal Farhan and Partners. Saya sendiri di sini selaku managing partner Teguh Fahrizal Farhan SHMH. Kami sejak tanggal 14 April 2025 mendapatkan kuasa khusus dari klien kami PT Layar Cerita Imajinasi atau dengan merek dagang saat ini menggunakan nama Real Buzz. Jadi kami diberikan kuasa oleh klien kami dalam kaitan dan dugaan terhadap adanya menurut kami di sini potensi pencemaran nama baik dari klien kami, di mana kami diduga dan diarahkan seakan-akan kami tidak melakukan pembayaran kepada talent-talent yang tayang di platform online kami. Nah, sedikit kami jelaskan kerjasama dalam hal ini klien kami. Jadi kami bekerja sama dengan Cinema Face. Kami selaku pemilik modal, kami bekerja sama, kami punya perjanjian kerjasama dengan Cinema Face untuk pembuatan mini drama online. Nah, dalam hal ini yang menjadi permasalahan ada salah satu talent atau aktor dari salah satu judul film kami yaitu Dendam ART. Itu membuat suatu postingan di Instagram. Kemudian klien kami berkonsultasi dengan saya perihal postingan tersebut ya Bang ya. Nah, atas dasar itu klien kami merasa dirugikan karena klien kami tidak pernah memiliki kerjasama secara langsung dengan para aktor atau talent. Kami bekerja sama dengan Cinema Face, kami mempercayakan semuanya kepada Cinema Face untuk membuat seluruh produksi, baik itu pada tahap praproduksi, produksi, dan post produksi, Bang. Itu. Nah, mungkin nanti setelah ini bisa diklarifikasi oleh Cinema Face. Kami berharap bahwa dengan adanya kesempatan ini, nama baik dari Real Buzz, dari klien saya, itu bisa kita pulihkan karena kerjasama dengan Cinema Face bukan pada saat ini saja, tapi juga ada film-film sebelumnya dan tidak pernah kami lalai sedikit pun terhadap Cinema Face. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Karena menurut kami reputasi itu paling penting. Kita di sini juga menghimbau kepada para pihak yang memang berkepentingan bisa langsung juga menghubungi kami apabila terdapat pertanyaan. Jadi tidak perlu membuat pemberitaan yang kurang tepat lah dan kurang elok rasanya bagi klien kami. Gitu. Mungkin nanti setelah ini dari Bang Vence dari Cinema Face bisa menjelaskan, bisa mengklarifikasi bahwa hubungan kerjasama kami adalah dengan Cinema Face, teman-teman, bukan dengan talent secara langsung. Sekalipun kami paham film tersebut, talent-talent tersebut ya tampil di platform online kami yaitu Real Buzz. Tapi secara hukum yang kami pahami sebagai kuasa hukum di sini, hubungan hukum kita adalah dengan Cinema Face, bukan dengan talent secara langsung. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan teknis antara talent itu menjadi kewajibannya dari Cinema Face. Nah, kami secara hukum akan membela hak-hak daripada klien kami, akan melindungi hak-hak daripada klien kami apabila nanti di kemudian hari setelah ini terdapat permasalahan hukum atau ekses-ekses yang lain yang mungkin timbul. Demikian dari saya, teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dari teman-teman. Pembayaran memang kami sudah selesaikan sesuai dengan kontrak yang berlaku, sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh Cinema Face. Untuk teknis yang kami tahu, mungkin saya bisa tunjukkan. Di sini kita punya perjanjian dengan Cinema Face. Ya, ini perjanjian kami dengan Cinema Face. Kalau kita buka perjanjiannya di Cinema Face ini dengan Cinema Face, untuk pembayaran talent terus terang itu menjadi semuanya adalah plottingan atau settingannya dari Cinema Face. Di sini dalam agreement dijelaskan hanya ada 3 tahap, yaitu pre-production, production, dan post-production. Nah,
untuk mengatur seperti apa talent dibayar kapan, itu semua adalah menjadi plottingannya Cinema Face. Kami hanya tahu ketika pre-production pastinya ada persiapan masalah set dan lain sebagainya, kemudian mungkin casting daripada aktor dan aktris tersebut, kemudian pada saat production otomatis syutingnya seperti apa, pengambilan gambarnya, dan post production adalah pengeditan pastinya sesuai dengan yang apa dalam perjanjian ini. Kira-kira begitu. Jadi untuk pemain sih sudah kita bayarkan DP 20% saat proses syuting. Seperti itu. Jadi bukan berarti dari pihak CF sendiri tidak mengeluarkan biaya, bukan berarti tidak membayar sama sekali. Itu ada 20% DP, dan di perjanjian kontrak juga udah jelas pelunasannya itu setelah H+1 tayang di aplikasi Realbas. Tapi sejauh ini udah tayang ya di Realbas? Saat ini udah tayang. Saat ini udah pembayaran. Untuk pelunasannya kita masih proses. Yang mana nih? Makanya dari kami selaku kuasa hukum, kami pasti akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi ini. Nah, kami juga menghimbau agar kedepannya tidak terjadilah pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar kepada klien kami Realbas. Nah, kalaupun memang pada masa yang akan datang masih ada kejadian-kejadian seperti ini, sudah pasti dari klien kami juga memberikan informasi kepada kami selaku kuasa hukum. Pastinya kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang terukur, yang relevan kepada pihak-pihak yang memang kami rasa telah merugikan klien kami. Namun demikian, tetap sebagaimana hari ini kita mau fokus bahwa kami dari Realbas, kami juga menghimbau kepada Bank Venture, kepada Cinema Face, marilah dalam kesempatan yang baik ini mungkin disampaikan permintaan maaf juga Bang kepada kami Realbas, karena kami benar-benar tidak tahu sama sekali teknis kepada talent dan aktor gitu. Tapi tetap Bang, kita akan melakukan upaya hukum kalau memang kedepannya ini semakin kacau, semakin Realbas namanya dibawa-bawa. Karena kan yang paling penting di dunia ini adalah reputasi ya Bang ya. Gitu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan baik PH-nya Bank Venture ataupun dengan yang lain. Kami nggak pernah yang namanya ingkar janji nggak bayar, kami tipu-tipu, kita nggak pernah Bang. Kita perusahaan legit, klien saya juga perusahaan legit. Saya selaku kuasa hukum juga tahu bahwa semua proses operasional juga dilakukan dengan baik gitu, dan dengan prudent. Jadi kami rasa itu Bang. Ya, saya Fajar selaku dari Cinema Face meminta maaf pada Realbas atas kondisi seperti ini yang harusnya memang tidak ada sangkut pautannya dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Realbas. Karena talent berhubungannya dengan pihak Cinema Face. Seperti itu Bang. Pesan untuk para talent yang ada di bawah naungan Abang kemarin sempat melakukan publikasi publik. Untuk teman-teman talent, ini kan berkaitannya sama Cinema Face. Jadi minta untuk kedepannya jangan mention ataupun senggol-senggol ke Realbas seperti itu. Jadi semuanya urusannya dengan Cinema Face. Ya Bang, pastinya Bang, kita selaku kuasa hukum kembali lagi kita akan melakukan pemantauan dan pastinya kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang relevan untuk memperjuangkan dan melindungi hak hukum dari klien kami Bang. Karena terus terang di sini Realbas atau klien kami tidak sama sekali memiliki kesalahan apapun kepada para talent, karena ya kami tidak tahu teknis dengan talent seperti apa pembayarannya Bang. Kami di sini beritikat baik Bang, klien kami bekerja sama dengan Cinema Face melalui Bank Venture. Ya sudah sampai situ. Jadi kami juga menghimbau kepada teman-teman ya kan yang mungkin ada kaitannya secara relevan dengan proyek ini bersama Cinema Face. Kami menghimbau secara tegas agar tidak lagi untuk membawa-bawa secara tidak bertanggung jawab namanya Realbas. Karena kami pahami, kita semua pahami, ini adalah negara hukum. Semua tindakan yang dilakukan pasti akan memiliki dampak kepada masing-masing pihak. Jadi kami himbau agar berhati-hati, ya kan, dalam bersosial media. Kami juga himbau karena sekarang marak banget perbuatan atau pelanggaran undang-undang ITE yang saat ini sangat marak. Kami selaku kuasa hukum, kami juga selaku praktisi hukum menghimbau kepada teman-teman untuk taat dan lebih
prudent dalam bersosial media. Kira-kira itu Bang, demikian. Selamat. Oh.